Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Damar Aji ya. Semoga kabar kamu baik, sehat, dan juga selalu bahagia. Oke, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya bakal kembali lagi untuk membacakan zodiak kamu. Dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ketiga, yaitu Gemini untuk bulan November tahun 2020. Jadi buat teman-teman Gemini, silahkan aja untuk merapat ke sini dan mengikuti perkembangan apa, energi apa yang kita tangkap di sini. Kemudian kita berikan pencerahan-pencerahan sekaligus mungkin bisa dibilang solusi dan juga saran. Yang jelas di sini ada banyak pesan-pesan yang bisa kamu ambil atau bisa kamu dapatkan. Pesan apa yang muncul, hal-hal apa saja yang harus kamu hindari, antisipasi apa yang harus kamu lakukan ya. Karena bisa jadi nanti di dalam setiap kartu yang muncul akan keluar energi. Dan itu merupakan pesan buat kamu sebagai Gemini, oke? Seperti biasa langsung saya shuffle kartunya, nggak usah lama-lama. Dan saya membacakan secara sederhana dengan mengeluarkan 5 kartu. Dan 5 kartu nanti sudah mewakili banyak hal. Bisa tentang kehidupan secara umum, secara khusus bisa tentang asmara, tentang pekerjaan, bisnis, atau mungkin permasalahan-permasalahan kehidupan yang sedang terjadi. Dan di situ nanti saya akan memberikan gambaran-gambaran atau semacam advice gitu ya, sesuai dengan yang dibutuhkan atau sesuai dengan energi yang keluar. Oh ya, malam hari ini suasananya hujan ya teman-teman. Hujan dan mudah-mudahan nggak terlalu kedengaran ya suara hujannya, karena cukup deras sekali. Dan suasananya sepi sekali karena sambil video ini, tag video ini adalah malam hari ya, malam hari. Biar suasananya juga nyaman aja ya. Oke, kita langsung aja seperti biasa keluarkan 5 kartu. Dan setiap kartu nanti kita baca satu persatu. Jadi buat Gemini silahkan untuk bersiap-siap mendengarkan apa yang mungkin nanti bisa kita ambil ya. Oke. Baik, teman-teman untuk Gemini silahkan merapat dan juga silahkan dengarkan apa yang bakal saya bacakan. Bukan Gemini juga nggak masalah karena siapa tahu nanti pesannya juga sama karena ada permasalahan-permasalahan yang sama ya, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Oke, teman-teman, di kartu pertama ini saya melihat bahwa untuk Gemini saat ini sedang mendapatkan semacam kayak tawaran ya, tawaran. Dan ini berhubungan sekali dengan pekerjaan ya, kalau saya melihatnya seperti itu. Dari tawaran ini kamu merasakan satu kebingungan ya, dan di tawaran-tawaran tersebut sepertinya membuat kamu juga resah, gelisah, dan bingung untuk memilih yang mana. Apakah harus tetap stay di sini atau harus keluar dari zona nyaman kamu untuk kemudian kamu ambil tawaran-tawaran itu. Tetapi yang jelas di masalah pekerjaan di sini saya melihat bahwa kamu memang selama ini sudah mengalami semacam kejenuhan ya. Kejenuhan dan kebosanan atas aktivitas dan juga pekerjaan yang kamu rasakan atau yang kamu jalani selama ini. Jadi sesungguhnya yang saya lihat nih, yang saya rasakan dari batin kamu yang paling dalam, saya merasakan dengan intuisi saya bahwa sebenarnya kamu sudah mengalami semacam kejenuhan yang sangat luar biasa ya. Tapi karena keterpaksaan, karena memang tuntutan yang ada saat ini, kamu mau nggak mau harus menjalani semuanya meski dengan kondisi yang ya cukup bosan juga sebetulnya ya. Seperti itu. Dan ada perasaan yang tidak senang ya. Jadi perasaan tidak senang itu saya rasakan juga di kartu pertama untuk Gemini. Dan perasaan tidak senang ini, oke, nanti saya bacakan satu persatu. Ini pekerjaan terlebih dahulu ya, pekerjaan terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya yang kedua bisa asmara saya tangkap, saya coba tangkap untuk masalah asmara. Jadi biar lengkap pembacaan yang saya lakukan dan teman-teman merasa puas mendengarkan video ini, khususnya untuk Gemini, oke? Jadi sekali lagi kamu mendapatkan tawaran dari pihak lain dan selama ini kamu sudah menjalani satu pekerjaan di tempat yang sekarang. Intinya kamu mengalami satu kebosanan. Nah, kebosanan ini bisa jadi sebagai pertanda bahwa
berarti kamu tidak nyaman di tempat yang sekarang, ya. Bisa jadi kamu tidak nyaman karena faktor lingkungan, karena mungkin faktor gajinya yang kurang sesuai, atau bahkan mungkin ini tidak sesuai dengan ekspektasi kamu selama ini. Jadi seolah-olah kayak semacam untuk menutup menutup kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya kamu nggak serak di bidang ini, oke? Jadi ada kebosanan, ada tidak senang perasaannya, dan kemudian kamu harus melakukan sesuatu. Yang pada akhirnya kamu dihadapkan dengan sebuah pilihan, ya. Pilihannya adalah apa? Apakah kamu akan tetap tinggal atau stay di sini, atau kamu melakukan sebuah perubahan dan beranjak dari tempat ini untuk pergi ke tempat lain, ya. Taruhlah misalnya kamu pengen cari pekerjaan di luar kota atau merantau, misalnya seperti itu. Yang jelas di sini kamu dihadapkan dengan suatu pilihan. Jadi gini intinya, sedikit saya ulang lagi. Di kondisi yang jenuh dan bosan ini kan sudah cukup lama nih, ya, sudah cukup lama. Nah, di sini kamu merasakan sekali kebosanan yang sangat luar biasa. Kalau menurut saya, ketika memang sudah tidak memungkinkan dalam kondisi yang memang tidak nyaman banget, ya, saya pikir memang kamu harus segera mengambil satu keputusan untuk bisa beranjak dari tempat ini, oke? Jadi seperti itu. Karena apa? Kalau dipaksakan pun juga percuma juga, karena bikin kamu tuh nggak nyaman, ya, bikin kamu nggak happy, nggak enjoy dan sebagainya seperti itu. So dari semesta atau dari keadaan kamu bisa jadi kamu ditawari sebuah pilihan, atau pilihan juga kamu ciptakan sendiri. Artinya adalah apa? Kamu mencari tempat lain untuk bekerja, dan di situ ada banyak pilihan yang bisa kamu ambil, ya. Dan untuk mengambil pilihan yang tepat adalah gunakan intuisi kamu, gunakan perasaan kamu atau hati kamu atau daya batin kamu untuk melihat dan merasakan semuanya agar tidak salah, ya. Jadi saya pikir itu untuk yang kedua. Dan yang ketiga, di kartu ketiga ini di masalah pekerjaan, untuk saat ini Gemini memang harus benar-benar ekstra bekerja keras. Walaupun sebenarnya saya tidak terlalu saya bukan penganut orang yang bekerja keras gitu, bukan gitu loh. Jadi kalau dalam konsep saya adalah begini teman-teman, kerja itu sebenarnya tidak harus kerja keras gitu kan. Sebenarnya mungkin kalau boleh saya terjemahkan, kata-kata kerja keras itu adalah lebih kepada gini, bahwa kita kerja harus berkomitmen gitu kan, kita harus serius, kita harus benar-benar bertanggung jawab, harus tekun dan sebagainya gitu kan. Mungkin kalau boleh saya menerjemahkan arti dari kerja keras seperti itu. Karena kalau mengikuti kata kerja keras dalam arti yang sebenarnya kita benar-benar banting tulang dan sebagainya, saya tidak menggunakan konsep itu, ya. Saya lebih kepada bekerja itu bukan bekerja keras, tapi bekerja cerdas dan bekerja dengan tepat, ya. Artinya adalah apa? Bahwa ketika kita bekerja sesuai dengan passion kita, sesuai dengan bakat kita atau skill kita, knowledge kita, itu justru membuat kita nyaman gitu loh. Nyaman sekali gitu kan. Jadi dalam hal ini bukan masalah kerja kerasnya, bahwa kita harus berkeringat dan sebagainya, tidak. Apalagi era sekarang ini, era digital gitu kan, di mana orang bisa dengan santai duduk di rumah tapi bisa menghasilkan uang. Seperti itu ya. Jadi kerja cerdas dan kerja tepat. Cerdas itu berarti kita mengikuti perkembangan zaman yang ada. Era digital seperti ini juga diikutin gitu kan, itu cerdas, dan kita bisa mensiasati segala sesuatu yang ada di sekarang ini dengan metode-metode yang mungkin kamu miliki. Dan untuk kerja tepat berarti itu tadi sesuai dengan minat dan bakat kamu, selera kamu, dan juga passion kamu gitu kan. Yang penting nyaman, dan itu pun tetap dengan menghasilkan yang bagus gitu kan, bukan sekedar nyaman tapi hasilnya kecil, bukan seperti itu. Jadi saya pikir untuk Gemini bisa melakukan dengan cara-cara yang seperti yang saya sampaikan tadi sebagai gambaran bahwa kerja itu nggak harus keras ya, tapi kerja cerdas dan kerja tepat ya. Oke, jadi ini gambarannya adalah kerja keras ya. Artinya itu dari bertanggung jawab, tekun, istiqomah gitu kan, seperti itu. Jadi intinya buat Gemini ketika sudah melangkahkan kaki ke depan, kamu memutuskan memilih pekerjaan yang baru, maka harus tekun ya, bertanggung jawab, istiqomah dan sebagainya.
Saya merasakan juga ada energi dan pengaruh yang tersembunyi di dalam kehidupan kamu. Saya nggak ngerti ini pengaruh dari mana. Coba saya lihat lagi. Ini yang berpengaruh kuat, yang saat ini mengganggu pikiran kamu, mengganggu perasaan kamu. Ini yang pertama justru masalah di asmara, ya. Masalah di asmara. Oke, jadi nanti saya akan bahas lagi di asmaranya, atau masalah asmara dari depan lagi nanti, ya, kita bahas lagi. Jadi pengaruh yang kuat, the high priestess di sini adalah menunjukkan bahwa kamu itu sepertinya mendapatkan pengaruh yang kuat. Tapi kuatnya pengaruh itu adalah lebih besar di masalah asmara. Itu yang cukup mengganggu kehidupan kamu. So, untuk kartu yang kelima, di sini ada Seven of Wands, ya. Di sini sepertinya kamu juga dihadapkan dengan sebuah kompetisi atau persaingan yang berat. Ya, tetapi jangan lupa bahwa keberanian untuk melangkah adalah modal utama. Keberanian dan ketetapan hati, keyakinan kamu melangkah itu adalah modal-modal utama yang harus kamu miliki, gitu kan? Seperti itu. Itu untuk masalah pekerjaan buat teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, menguatkan juga, memberikan pencerahan juga, walaupun mungkin belum detail banget, gitu kan? Karena saya juga harus membacakan di masalah yang lain, yaitu di masalah cinta. Di masalah cinta, saya merasakan kamu dengan pasangan kamu ini sudah mengalami kejenuhan dan kebosanan. Karena ada semacam konflik, ada ketidaksesuaian, ada banyak yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Ya, jadi kamu berpikir bahwa selama ini bahwa seolah-olah dia itu adalah orang yang tepat, gitu kan? Awalnya seperti itu. Tapi berjalannya waktu, semakin kesini kamu merasakan justru kok sepertinya orang ini tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, gitu loh. Itu yang kamu pikirkan saat ini, ya. Dan itu yang saya rasakan seperti itu. Kemudian kamu sekarang sudah mulai berpikir untuk apakah ini dilanjutkan atau harus diberhentikan, gitu kan? Nah, teman-teman, di sini ada semacam tawaran atau juga pilihan perasaan tidak senang, bosan dan sebagainya terhadap pasangan kamu karena semuanya itu monoton dan itu tadi seperti yang saya bilang bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Artinya energi dengan pasangan kamu ini sudah bergeser. Kalau dulu awalnya mungkin masih sama gitu kan, kamu masih menggebu-gebu dan sebagainya seperti itu, tapi semakin kesini justru perasaan kamu tuh semakin tidak nyaman dengan pasangan kamu sendiri, gitu loh. Itu yang saya rasakan. Nah, di sini kamu mengalami satu kebingungan bahwa apakah aku harus terus menjalani kehidupan ini bersama dia atau harus berhenti, stop dan kemudian kamu move mencari kehidupan baru atau mungkin bertemu dengan orang yang baru. Saya tahu bahwa ini tidak mudah, ya. Untuk melewati fase ini, menjalani fase ini tidak mudah. Karena apa? Konsekuensinya ketika kita menyelesaikan atau memutuskan sebuah hubungan, konsekuensinya adalah sakit, ya. Sakit buat siapa? Buat keduanya. Buat keduanya. Misalnya kamu yang mutusin, kamu juga bakal sakit, ya. Apalagi dia yang diputusin. Begitulah cinta, ya. Begitulah asmara. Jadi asmara itu kadang-kadang memang mengasyikan sangat luar biasa, indah banget gitu kan. Karena yang namanya cinta itu, ya catat baik-baik, nanti kamu boleh ketik di kolom komentar dengan tulisan yang besar gitu kan, bahwa cinta itu mampu melumpuhkan logika, ya. Cinta itu mampu melumpuhkan logika dan akal sehat. Catat, tulis yang besar biar bisa menjadi sebuah quotes buat kamu, yang bisa menjadi pengingat buat kita semuanya, ya. Nah, cinta mampu melumpuhkan logika dan akal sehat. Bagaimana tidak gitu kan? Kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang konyol, yang seperti anak kecil dan sebagainya. Bahkan kita sudah tahu keburukan dari orang itu, tapi kita masih cinta dan kadang-kadang kita terjebak di situasi dan kondisi yang sangat dilematis. Satu sisi kamu mau melanjutkan, kamu ada rasa sakit hati kepada dia. Satu sisi kepengen memberhentikan, kamu tidak merasa tidak mampu untuk berpisah dengan dia. Gila memang cinta. Jadi bermain cinta itu memang kalau boleh saya bilang tidak mudah gitu loh. Ya, gampang-gampang susah. Butuh pengorbanan banget, butuh keikhlasan banget gitu kan. Tapi itu tidak mudah, karena apa? Di situ ada cemburu, ada ketidakikhlasan gitu kan. Nah, ini proses banget. Kecuali memang kamu menjalani semuanya dengan mulus ya, nggak ada masalah apa-apa sih. It's okay, mungkin nggak akan seperti ini. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang saat ini, khususnya Gemini nih, atau mungkin bukan Gemini juga mengalami seperti itu, it's okay.
memang tidak mudah. Oke, jadi di masalah asmara kamu harus memilih dengan tegas ya. Saya tidak bisa menentukan bahwa kamu harus berhenti atau melanjutkan, saya tidak bisa, tapi yang bisa memutuskan itu adalah kamu sendiri. Karena bagaimanapun teman-teman, bahwa hidup kita itu semua tergantung kita kok gitu loh. Yang memutuskan adalah kita. Pemegang kendali adalah kita sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu sekarang lagi gelisah, lagi sakit hati, lagi kecewa, lagi cemburu dan sebagainya, saran saya adalah berhentilah untuk berharap untuk sementara waktu. Berhentilah untuk menuntut terhadap orang lain gitu ya. Nah, catat baik-baik juga nih. Tulis yang besar di kolom komentar biar jadi quotes lagi. Bahwa ketika kita semakin menuntut ya, ketika kita semakin menuntut, maka resiko untuk semakin kecewa itu semakin besar ya. Jadi ketika kita semakin menuntut, ketika tuntutan kita semakin besar, maka resiko kekecewaan itu juga semakin besar. Gitu. Karena apa? Karena ketika tuntutan kita semakin tinggi dan kemudian misalnya ada melesetnya sedikit, biasanya kita cenderung gampang untuk kecewa. Maka dari itu adalah yang perlu kita lakukan nothing tulus. Lakukan segala sesuatu dengan santai gitu loh. Walaupun mungkin gak gampang, tapi belajar harus bisa. Gitu loh. Harus bisa ya. Jadi gitu teman-teman. Oke, di kartu kedua seperti itu. So, di kartu ketiga kamu harus tetap bersemangat menjalani kehidupan ini. Kamu harus tetap bangkit menjalani kehidupan ini, meskipun pada akhirnya mungkin kamu harus mengalami fase sakit, patah hati, frustasi dan sebagainya. Tapi saran saya, nggak usah kelamaan deh, gitu loh. Frustasi, putus asa, kecewa dan sebagainya itu wajar. Karena saya yakin semua orang pasti mengalami hal itu di fase perpisahan. Oke. Terus kemudian di kartu yang keempat, The High Priestess untuk masalah cinta di sini adalah sama, di situ kayak ada semacam pengaruh yang sangat kuat, pengaruh yang tidak bagus, pengaruh yang membuat kamu resah dan gelisah, merasa kecewa, marah, benci, cemburu dan sebagainya. Yaitu pengaruhnya adalah lebih kepada dari pasangan kamu sendiri. Dan itu bikin kamu sebel banget, benci banget gitu kan. Satu sisi kamu mencintai dia, tapi satu sisi kamu benci sama dia. Nah, tapi itulah cinta ya, bahwa antara cinta dan kebencian jaraknya sangat tipis sekali ya. Jadi sekali lagi boleh dijadikan quotes lagi, antara cinta dan kebencian jaraknya sangat tipis sekali karena keduanya memiliki antusiasme yang sangat tinggi. Jadi mencintai itu kan sangat antusias sekali gitu kan. Nah, kemudian ketika mencintai itu juga tuntutannya biasanya besar. Nah, itu biasanya kemudian membuat kita gampang sekali untuk jebret gitu ya, kecewa ya. Oke, jadi pengaruh yang besar adalah dari pasangan kamu sendiri, saya melihatnya seperti itu. Dan kemudian di kartu kelima di sini, intinya adalah apapun yang sekarang kamu hadapi, untuk membuat keputusan baru, untuk melangkah lagi ke dalam kehidupan baru, yang paling dibutuhkan adalah keberanian ya, keberanian, ketetapan hati, keyakinan, dan siap untuk menerima segala risiko yang ada, termasuk sakit hati, kecewa dan sebagainya, siap diterima. Karena kenapa saya bilang harus siap diterima? Ya, karena memang satu-satunya jalan untuk bisa melewati fase-fase yang gak enak ini adalah dengan menerima apapun yang sedang terjadi. Karena kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa lari dari kenyataan gitu loh. Mau kemanapun kita berlari, yang namanya perasaan yang lagi nggak enak itu ya pasti kebawa juga kemanapun, gitu loh. Maka dari itu pandai-pandailah mensiasati ketika kita sedang merasa nggak enak hati, merasa sakit hati, sedang cemburu dan sebagainya, harus disiasati dengan baik. Salah satunya adalah apa? Bisa bercerita dengan orang lain, bisa curhat dengan orang lain, dan bisa minta pencerahan-pencerahan kepada orang lain, gitu loh. Karena itu adalah hal yang paling tepat yang kemudian membuat kamu menjadi lega. Ingat ya, ketika sesuatu yang sedang kamu rasakan, kamu pendam sendiri, itu akan berpotensi menjadi energi negatif yang bersarang pada tubuh kamu. Dan itu dampaknya sangat tidak bagus. Maka dari itu, releasing aja. Salah satu releasing atau healing itu dengan cara mudah adalah dengan bercerita. Ya. Nah, syukur-syukur kamu bisa bercerita dengan orang yang tepat, yang sekaligus dia bisa memberikan terapi-terapi pembuangan energi negatifnya, membuka saluran energi negatifnya dan sebagainya seperti itu, termasuk buka auranya juga.
Yang jelas untuk membuat kamu tenang, jangan sampai kamu kemudian merasa drop down dan kemudian kamu berpikir yang tidak-tidak ya. Saya rasa itu teman-teman untuk pembacaan Gemini bulan November tahun 2020. Semoga bisa menjadikan penyemangat buat teman-teman, juga sekaligus memberikan pencerahan buat teman-teman juga, semoga bermanfaat gitu ya. Jangan lupa juga buat teman-teman yang kepengen konsultasi langsung bersama saya Damar Aji, silahkan bisa chatting ke nomor yang tertera di atas ini, atau bisa melihat nomor WA saya ada di deskripsi, dan di deskripsi juga banyak sekali informasi yang bisa kamu dapatkan dan kamu baca sampai selesai ya, biar kamu tahu dan paham. Oke teman-teman, jangan lupa juga buat teman-teman yang baru mampir di channel Damar Aji, jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini dengan cara apa? Gampang sekali, caranya adalah subscribe channel Damar Aji, komentar atau like, komentar, dan juga bisa di-share. Oke? Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan kebahagiaan terus bersama kita, kesehatan terus bersama kita, dan rezeki mengalir dengan mudah. Saya Damar Aji, sampai jumpa.